Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Boleh dengar semangatnya dulu nggak sih? Boleh tepuk tangannya dulu? Wah, masih semangat Ibu-ibu? Bapak-bapaknya masih semangat? Bapaknya 3 di sini. Oke, luar biasa ya. Ini semakin siang Purwokerto semakin oke rasanya ya. Karena tadi kita udah seru-seruan dari pagi sampai dengan siang. Habis itu sekarang juga ternyata antusiasnya juga luar biasa yang sudah hadir di Gor Satrio Purwokerto ini. Sudah belanja-belanja di dalam? Belanja oleh-oleh? Oh, ada keripik tempe, ada wah segala macam keripik ada di sini. Nanti pulangnya kita beli oleh-oleh ya. Kita terus putar roda perekonomian yang ada di Jawa Tengah. Baik, selamat datang kembali di Bursa KUKM 2023 ya. UKM Spirit, no do it, no do it. Wah, sekarang saya mau dengar dulu, tes dulu ya suaranya ya. Kalau saya bilang no do it, Bapak Ibu yang di sini semuanya gini semua tangannya no do it gitu ya Bu ya. Oke, no do it. Wih mantap, tepuk tangan dulu dong. Oke, ibu-ibu ataupun bapak ibu yang ada di sini adalah pelaku UMKM, betul tidak? Nah, kalau pelaku UMKM ini kan sebenarnya salah satu hal yang menjadi kesenangan ataupun alhamdulillahnya kita tinggal di Jawa Tengah adalah banyak sekali program-program untuk UMKM. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya banyak ya program-programnya sebenarnya untuk UMKM, bahkan sampai sekarang aja talk show kali ini juga akan membahas mengenai UMKM. Tentunya karena ini adalah acara pada hari ini sampai dengan besok adalah persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan didukung sepenuhnya oleh Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah dan juga Bank Indonesia serta pemerintah Kabupaten Banyumas ya. Oleh karena itu kita semuanya akan memperhatikan UKM. Bapak Ibu UKM. Bapak Ibu UKM. Jamaah. Jamaah aja, cepat kenceng jawabnya ya. Oke, apa sih masalah utama dari UKM? Nek kon urusan modal cepat kenceng gitu ya. Modal ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu pas banget. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang telah hadir luar biasa. Yang nanti akan bisa menjawab kegalauan para UMKM ya. Gimana sih caranya minjem modal, minjem duit gitu ya. Minjem duit di Bank Jateng pastinya. Udah gitu, nah ini juga dilema ya, bagaimana kemudahan mengangsur ya, apalagi saya yakin kan yang namanya pedagang kalau ninggal dagangannya sayang ya Bu, bener nggak Bu? Ya kan, engkau nek ditinggal ono customer teko ya Bu ya. Nah itu yang nanti akan kita bahas tentunya di talk show kali ini. Talk show dengan tema UKM Maju Modal No Issue alias nggak masalah. Tepuk tangan dulu dong ya. Nanti akan ada narasumber tentunya dari Bank Jateng, dari Bank Indonesia, dan juga PT Pegadaian Syariah Purwokerto. Namun sebelumnya acara kali ini atau talk show kali ini akan dipandu oleh moderator yang akan langsung saya panggil saja. Ketua Aspikmas Bapak atau karena masih muda saya boleh panggil Mas ya. Mas Pujianto, woi silahkan monggo. Baik, terima kasih Mbak MC yang sangat energik dan tentunya sangat cantik siang hari ini. Tepuk tangan dong yang paling meriah untuk Mbak MC kita. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu UMKM semuanya? Yang lagi nggak sehat ada nggak angkat tangannya? Semuanya sehat ya? Oke, terima kasih, senang sekali. Izinkan saya, Pujianto, yang pada hari ini akan memandu jalannya talk show yang sangat menginspirasi tentang apa temanya Bapak Ibu semuanya? UMKM maju, modal, no issue. Nah menarik apa yang tadi kemudian digaungkan sama MC kita, UMKM no do it, no do it. Kita coba sekali lagi yang paling meriah tapi tentunya dengan lantang dan semangat. Setuju nggih? Oke. UMKM no do it. Sekali lagi UMKM no do it.
No do it. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kendala UMKM itu soal permodalan. Untuk itu pada talk show siang hari ini kita akan membincang, akan mendiskusikan tentang bagaimana akses permodalan, strateginya seperti apa, dan apa saja sih kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diambil yang strategis untuk Bapak Ibu UMKM semuanya. Tentunya nanti dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita nanti masuk ke sesi talk show, UMKM di Indonesia itu kurang lebih jumlahnya ada 65 juta. Ya, ini data dari Kemenkop UKM. Dan 65 juta UMKM tersebut itu ternyata teman-teman semuanya itu jumlahnya 99% dari total jumlah pengusaha atau jumlah usaha yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya itu mendominasi. Kurvanya itu seperti segitiga, gitu kan? Di mana yang UMKM itu tadi jumlahnya 99%. Dan dari jumlah UMKM yang sejumlah 99%, ternyata Bapak Ibu semuanya mampu menyerap tenaga kerja nasional sejumlah 96%. Ya, itu yang membuat Indonesia itu tangguh. Perekonomian Indonesia bisa bertahan di masa pandemi, di masa krisis 98 ataupun 2008. Jadi Bapak Ibu semuanya, pelaku UMKM harus bangga dan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, rasio kredit UMKM kurang lebih baru tercapai 21,83% atau senilai 51,57 triliun. Data di Dinkop UKM Jawa Tengah tahun 2022 ada penambahan jumlah UMKM. Mungkin karena efek pandemi ya, jumlah penambahan UMKM-nya kurang lebih 1,5 juta. Maka kalau melihat data ini dengan serapan atau rasio permodalan yang baru 21%, selayaknya perlu adanya penambahan pembiayaan atau penambahan jumlah permodalan yang kemudian nanti disalurkan untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, apa saja strateginya, apa saja kebijakannya, kita panggil narasumber yang pertama. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Bapak Roni Hartawan. Silakan, Bapak. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Narasumber yang kedua, wah ini narasumber yang paling cantik di antara 2 narasumber kita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Ibu Siti Ulfa. Beliau Kadif Retail dan UMKM Bank Jateng. Silakan Ibu. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau adalah Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Purwokerto, Bapak M. Aris Afiani. Tepuk tangan yang paling meriah. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja dengan ketiga narasumber kami. Yang pertama ada Pak Roni, Bu Ulfa, dan Pak Aris. Nanti kita akan berbicara banyak hal. Dan Bapak Ibu semuanya siapkan banyak pertanyaan. Ya karena nanti di akhir akan banyak door prize. Jadi jangan sampai rugi tidak mendapatkan door prize. Simak baik-baik apa yang kemudian nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, yang pertama, Bapak Roni. Ada yang belum pernah ketemu dengan Pak Roni? Banyak. Pak Roni itu salah satu penggerak instansi yang paling inisiatif menurut kami, karena beliau banyak membantu UMKM ya, dan beliau sangat layak untuk mendapatkan apresiasi lah, khususnya dari teman-teman UMKM. Tepuk tangan untuk Pak Roni. Pak Roni, apa sih sebenarnya latar belakangnya kenapa pembiayaan UMKM itu perlu diakselerasi, Pak Roni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyapa ibu-ibu dulu ya. Ini kayaknya 99,9% ibu-ibu. Tadi Mbak Nesa kemana ya Mbak Nesa ya? Udah nggak ada kan? Oh masih ada ya Mbak Nesa? Di belakang sound. Belakang sound. Oh ada. Bersama Mbak Nesa jalan-jalan dari Madinah ke Makkah.
Cakep. Ingin rasanya doa berlama-lama. Cakep. Semoga acara ini menjadi berkah dan mendapat rahmat buat kita semua. Tepuk tangan terlebih dahulu. Soalnya tadi malam habis ikut Habib Syekh, jadi suasananya masih ibadah. Baik, ini jam berapa sekarang? Jam 2 ya? Jam 2. Jam 2 dan saya yakin teman-teman itu juga udah pada makan belum nih? Belum kan? Nah, nanti kita kasih makanan yang banyak gitu ya. Jadi begini, kita akan coba sama narasumber beberapa hal yang mungkin lebih praktikal ya, biar nanti teman-teman nggak boring jam 2 ngomongin talk show, bicara bisnis gitu ya. Nah, tapi tadi pertanyaannya penting, bahwa Bank Indonesia punya kepentingan untuk menjelaskan tentang keuangan inklusif. Tapi kalau teman-teman dengar keuangan inklusif, maksudnya apa? Inklusif itu apa gitu kan? Oh, nggak eksklusif artinya. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Ada 3K kalau mau bicara tentang inklusif. Pertama, kesempatan. Berarti harusnya kalau keuangan inklusifnya bagus, banyak kesempatan buat ibu-ibu untuk ikut dapat modal, dapat pinjaman. Berarti kesempatannya bagus. Kalau susah, berarti belum inklusif. Gitu kan? Kedua, keseimbangan. Artinya nggak cuma orang-orang yang kaya aja yang bisa dapat, tapi orang-orang yang kurang juga bisa dapat permodalan. Itu ya, itu K yang kedua. K yang ketiga, kesejahteraan. Sejauh mana permodalan itu akan mendukung teman-teman jadi lebih sejahtera. Kalau modalnya malah membuat pusing terus gimana bayarnya lagi bingung, berarti belum inklusif gitu ya. Jadi ada 3K kalau bicara tentang inklusif. Nah, terus tadi pertanyaannya Mas Puji, kenapa latar belakangnya kita ngomongin permodalan gitu ya? Nggak hanya permodalan ya, kenapa kita mau ngembangin UMKM? Tadi udah dijelasin, potensinya banyak. Kita UMKM di Jawa Tengah ada 1,45 juta kalau nggak salah, gitu ya. Tapi bener nggak nih dari 145 itu semuanya itu konsisten bersinambungan ada? Apa timbul tenggelam, gitu ya? Nah ini yang menjadi isu, padahal tadi potensinya sangat besar. Nah kalau ini nggak dijaga, nggak jalan. BI nggak bisa ngeluarin pinjaman, BI itu nggak ada permodalan, yang bisa ngasih nanti Bank Jateng gitu kan. Kalau mau penggadaian nanti Pak Aris gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah kecewa, karena BI melalui kebijakan makroprudensial, kita itu ada kebijakan, ini biar nggak susah-susah ya, pokoknya gini, kebijakannya begini. Kalau bank ngasih kredit, ya ngasih kredit ke masyarakat, kita kasih rasio, pokoknya minimal 20% harus ke UMKM. Gitu. Kalau nggak dapet ke UMKM kurang, nanti banknya dapet quote unquote sanksi. Tapi kalau dia lebih dari standar 20%, nanti dapat insentif. Gitu ya. Jadi secara kebijakan nasionalnya sudah kita dorong agar bank kasih kredit minimal 20% dari total kreditnya. Oke. Tapi perbankan itu adalah lembaga yang paling apa istilahnya ya, govern lah ya, paling dicek semuanya. Sehingga bank nggak bisa ngasih gitu aja kalau ke teman-teman yang nggak bisa membuat mereka percaya akan dibalikin nih pinjamannya gitu ya. Nah jadi kembali lagi, saya sama Pak Andi F. Noya buat podcast Ngopi Ngapak. Jadi kalau ibu belum sempat subscribe atau nonton bukan apa-apa, bukan untuk follower enggak, tapi banyak pembelajaran dari sana. Banyak pembelajaran. Saya mau cerita lebih lanjut, tapi nanti kita skip dulu, tunggu moderator, mungkin ada pertanyaan lain buat Bapak Ibu narasumber yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni, tepuk tangan dulu untuk Pak Roni. Oke Bapak Ibu semuanya, ternyata acara yang cukup meriah ini, kalau Bapak Ibu semuanya tahu, ini sponsor utamanya gitu kan, yang mengeluarkan uang paling besar itu
adalah perusahaannya Bu Ulfa ini, Bank Jateng. Tepuk tangan untuk Bank Jateng. Sering-sering saja Bu Ulfa untuk membuat acara-acara seperti ini. Baik, kita bergeser sedikit ya dengan Sri Kandi kita, Ibu Ulfa. Bu Ulfa, ini mungkin pertanyaan yang langsung saya ajukan di awal saja ya, nanti soal lain-lainnya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini yang paling praktis deh. Ini kan sebagian besar itu teman-teman UMKM Bu. Mereka itu punya produk dan punya bisnis yang sudah bertahan minimal 2 tahun. Nah, cuma gimana sih sebenarnya ketika teman-teman UMKM butuh akselerasi untuk pertumbuhannya dan butuh permodalan, itu gimana cara mereka bisa mengakses ke Bank Jateng? Padahal notabene mereka rata-rata belum punya banyak karyawan, masih disibukkan di produksinya, kan begitu Bu? Ada nggak sih cara khusus yang kemudian bisa cepat untuk Bapak Ibu semuanya mengakses permodalan di Bank Jateng? Monggo Ibu Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Puji atas waktunya. Saya juga sama Pak Roni tak nyapa ibu-ibu yang di depan ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat semuanya Ibu? Sehat. Siap mendapatkan door prize? Oke, berarti harus mendengarkan kita baik-baik nih Mas Puji ya. Baik, Mas Puji terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin kami akan coba urutkan saja biar nanti pemahaman ibu-ibu yang hadir di sini bisa lebih kompleks gitu ya, bisa lebih jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya di sini ternyata memang benar Pak Roni tadi 99,999% perempuan semua begitu ya. Dan kami nanti juga akan punya produk khusus yang khusus untuk perempuan Pak. Nah ini kami coba urutkan saja di atas. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa Bank Jateng semuanya sudah kenal ya? Sudah. Banknya siapa? Banknya siapa? Alhamdulillah, banknya orang Jawa Tengah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kalau mengakses Bank Jateng berarti Bapak Ibu sekalian adalah membangun Jawa Tengah, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, biasanya UMKM itu maunya yang simple, tadi Pak Roni sudah menyampaikan ya. Nah, sementara kalau bank itu pasti tadi Pak Roni juga bilang, bank itu biasanya governance. Nah, komentar dari UMKM kecil-kecil ini Pak, selalu Pak Roni bilangnya ada mau ke bank, ribet, mahal, repot, mintanya ini itu, bener Bu? Nah, nah ibu-ibu sekalian sebenarnya tidak ribet, hal yang sangat simpel. Bank Jateng akan memberikan pembiayaan, membantu pembiayaan pada ibu-ibu semuanya, para pedagang usaha mikro dengan sangat mudah sekali. Silahkan nanti datang ke Bank Jateng. Nah sebenarnya UMKM kecil itu permasalahannya ada 3 Pak Roni. Yang pertama pastinya mesti berpikir kalau mau usaha adalah nggak punya modal, gitu ya, nggak punya modal. Kemudian yang kedua kalau sudah produksi saya nggak bisa meningkat karena dia akan kesusahan memasarkan. Nah permasalahan yang ketiga, basic permasalahannya adalah tidak adanya pendampingan. Nah Bank Jateng sudah menangkap 3 isu ini dan memberikan solusi. Ya, terkait dengan permodalan, Bank Jateng memiliki banyak produk. Bank Jateng memiliki banyak produk, ada KUR, ada KMC 25, kemudian ada produk-produk lain yang nanti di belakang akan kami sampaikan gitu ya. Kemudian dari sisi pemasaran, event ini adalah merupakan bagian dari upaya Bank Jateng, salah satu upaya untuk membantu pemasaran UMKM ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mengakses Bank Jateng tidak usah khawatir, nanti pasti akan kita bantu pemasarannya. Di luar event semacam ini, Mas Puji, kami pun juga bekerja sama dengan beberapa marketplace. Ada Tokopedia, ada Shopee, dan juga kita ada Pak Roni dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, ini penting banget ya, karena ini sudah sudah jadi gitu ya, sudah jalan, sudah running. Blankon namanya Pak Roni. Itu adalah marketplace milik Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Blankon. Silahkan nanti Bapak Ibu buka akses di Blankon. Di sana sangat mudah sekali untuk mendaftarkan, hanya cukup menyampaikan KTP saja. Nah kemudian di situ, manakala Bapak Ibu sekalian masuk ke Blankon, maka Bapak Ibu sekalian nanti bisa menjadi penyedia jasa dan barang untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten se-Jawa Tengah. Gitu. Jadi itu sudah masuk marketplace-nya provinsi.
manakala provinsi punya kebutuhan misalnya nih snack, kemudian hampers, atau kebutuhan yang lain seperti ATK dan sebagainya Pak. Semacam katalog Semua jadinya ya? iya, semacam katalognya untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan 200 juta. Nah itu provinsi sudah mewajibkan Pak Roni. Satu item maksimal. Satu item itu Boleh 200. banyak item. Total pokoknya 200 maksimal. Iya, sampai pembelanjaan satu item sampai 200. 200. Bukan masalah per itemnya 200-nya. Coba Iya. ibu-ibu produknya berapaan harganya? Ada yang punya produk? Produk harga UMKM yang ada di sini berapa? Berapa harganya? Berapa coba rata-rata? Nah, 10-25 ribu 25 Pak ribu, Roni. berarti 200 juta dibagi 20 ribu Piro. Nah berarti akan bisa dibeli sebanyak itu. Oke. Gitu. Jadi misalnya provinsi punya event nih, seperti ini Pak. Nah kalau Bapak Ibu sekalian yang punya misalnya catering ataupun snack, sudah ada di e-katalog, maka akan dipilih oleh dinas-dinas provinsi maupun kabupaten. Sudah banyak kabupaten yang masuk ke dalam e-katalog ini. Ya, dan pembayarannya langsung dilakukan pada hari itu juga melalui mitra kami gratis ongkir namanya, dan itu gratis ongkir bener Pak Roni. Ya, gratis ongkir bener. Silahkan nanti Mas dari Aspikmas untuk ikut mendaftar semuanya. Ya. Kemudian berikutnya adalah terkait produk. Kami akan menyampaikan beberapa produk yang bisa Bapak Ibu akses. Tadi pertanyaan Mas Puji, cara ngaksesnya gimana gitu ya. Kami punya di Purwokerto ini khususnya, kalau semua di Jawa Tengah kita punya 43 cabang Pak, 165 cabang pembantu, kemudian ada 124 unit layanan mikro, ada 194 kantor kas. Jadi banyak sekali nih. Itu silakan diakses. Hampir di semua cabang dan cabang pembantu ada unit layanan mikro Pak. Tapi pertanyaan satu, Ye. satpamnya galak nggak? Insya Allah tidak ada yang galak Pak. Kalau ada yang galak. Mungkin Bang Jateng perlu juga tuh satpamnya perempuan ke depan tuh yang banyak di depan. Gitu ya Pak? Iya. Oke Pak Roni, ini rekomendasi dari Pak Roni Mas Puji, noted Bapak. Nah semua unit itu menjual produk-produk yang sudah kita tentukan. Nah produk kami yang pertama KUR, Pegadaian juga punya dan bank-bank lain juga punya. KUR di sana ada KUR kecil, ada KUR mikro dan juga ada KUR super mikro. Sebenarnya syaratnya standar Pak Roni. Iya toh, hanya KTP, KK, surat nikah gitu ya, kopi semuanya, foto, kemudian NIB. Kalau NIB kan menjadi wajib ya Pak, memang untuk semuanya. Nah maka dan NIB sekarang pengurusannya sangat mudah sekali. Sehingga saya pikir ibu-ibu semuanya yang di sini punya usaha segera saja ngurus NIB begitu ya. Plafonnya kalau super mikro sampai dengan maksimal 10 juta, kemudian yang mikro di atas 10 juta sampai dengan 100, yang super, yang kecil, KUR kecil, plafonnya adalah di atas 100 sampai dengan 500. Bunganya berapa? Bunganya super mikro sekarang diturunkan hanya 3% Pak Roni. 3% Ya. per bulan? Per tahun. Per tahun loh? Per tahun Pak. Alhamdulillah. Ya nanti ada simulasinya Pak, sangat kecil sekali. Kemudian yang mikro itu bunganya mulai dari 6%. Berarti jauh ya dibanding pinjol ya? Sangat-sangat jauh sekali Pak. 6% itu untuk yang baru ngakses KUR. Tapi kalau yang sudah yang kedua dia 7%. Sama dengan yang kecil juga demikian. Nah kemudian yang berikutnya kami juga punya produk lagi. Nah ini simulasinya Mas mungkin. Simulasinya dari KUR sendiri ini, coba ibu-ibu bisa lihat tuh. Nah untuk angka 1 tahun saja Pak, itu angsurannya hanya 86.000 untuk 1 juta. Berarti kalau itu setahun hanya 1.030.000. Tuh Pak, 12 bulan hanya membayar bunga 30.000, sehingga kalau dibagi 30.000 dibagi 12 kan hanya 2.500, 2.700 per bulan Pak. Nah ini yang untuk KUR. Sebentar. Ibu-ibu lihat tabelnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah kira-kira kalau dilihat itu dengan produk ibu-ibu itu sukanya yang berapa plafonnya? Sukanya yang 500 tapi cicilannya yang 1 juta Pak Roni. Baik, saya lanjutkan lanjut. Mas. Nah kemudian di samping KUR, ketentuan KUR nanti ada, tapi yang jelas basically syaratnya standar tadi ya Pak Roni. Kita punya produk yang punya Bank Jateng sendiri, yang kemarin juga Bapak Irianto sudah menyampaikan bahwa produk ini memang produk hasil produksi dari Pak Ganjar Pak.
Jadi beliau yang menginisiasi namanya Kredit Mitra Jateng. Ya, Kredit Mitra Jateng. Dan waktu itu tahun 2016 itu di launching di Brebes pada saat Bapak Jokowi hadir di sana meresmikan waktu itu ada peresmian. Kita bunga 7%, waktu itu KUR masih 12%, Pak. Sehingga tidak lama kemudian Pak Jokowi langsung menurunkan menjadi 9%. Nah, ya, dan untuk Mitra Jateng ini Bapak Ibu sekalian, kita ada Mitra Jateng milenial, ada Mitra Jateng lapak, dan ada Mitra Jateng. Bedanya apa gitu ya? Nah, kalau Mitra Jateng milenial ini untuk khusus kaum milenial Pak Roni. Jadi usia 21 sampai dengan 45, silahkan mengakses. Dan bunganya Pak Roni, ini yang ngedap-ngedapi Pak. Bunganya hanya 2% setahun Pak. Yang mana nih? Yang ini? Ya. Ini lapak? Ini lapak, lapak juga sama, 2% setahun. Jadi milenial dan lapak. Lapak itu diperuntukkan ibu-ibu yang ada di pasar tradisional Pak. Kalau nggak pasar tradisional nggak boleh? Kalau di mall itu sudah gede Pak Roni. Nanti produk kita ada lagi KUP. Dia nggak di mall, tapi dia di rumah nih, jualannya di rumah boleh. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Nanti harus punya bukti ya karena ya. Ya harus di pasar dia, di pasar. harus pusat dasaran. Yang tidak di pasar ada namanya KMJ, Kredit Mitra Jateng. Itu plafon sampai 25, dia bunganya sama 3%, sama dengan KUR Super Mikro. Nah ini Pak. Nah ini adalah produk Bank Jateng. Pak Ganjar gitu. Iya. Kalau ada fotonya Pak Ganjar 3%, kalau nggak ada 5% gitu. Enggak ya. Malah yang milenial sama lapak hanya 2% ya Bapak Ibu sekalian. 2%. Kalau ibu-ibu punya lapak di pasar juga ada di rumah, silahkan ngambil lapak juga boleh. Cuma beda 1% kan? Gimana Pak? Beda 1% aja. Beda 1% kan sama ya, yang beda 1% saja, betul. Hanya beda 1%. Nah ini memang yang 3 produk ini Pak Roni, KMJ, kemudian lapak dan milenial, plafon maksimal 25 juta. Karena memang ini untuk pemula sebagai memancing Pak gitu ya. Nah manakala usaha ini berhasil silahkan ibu-ibu semuanya akses ke yang lebih tinggi lagi, ke KUR Mikro maupun ke produk KUP, kredit usaha produktif. Nah ini bagus juga, karena saya sering ditelepon tuh, ada telepon dari ngaku-ngaku dari bank gitu kan. Menawarkan pinjaman 0%. Siap. Itu bohong ya berarti ya, seperti itu ya. 0% terus itu apa? Ya. Tanpa agunan, tanpa apa gitu. Mencurigakan gitu ya. Mencurigakan pastinya Pak. Kalau yang 0% di kami ada Pak, tetapi ini khusus untuk pertanian. Betul-betul 0%. Ya? 0%. Betul. Okay. Dan produk-produk kami yang tadi dari pertama saya sampaikan, semua produk KMJ 25, milenial, lapak, dan pertanian ini Pak, itu bebas biaya apapun. Jadi terima utuh. Ada yang bidang pertanian nggak ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Oke. Tuh, 1, 2. Jadi 50%-an dari usaha UMKM di Indonesia itu rata-rata di bidang pertanian. Gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman mau masuk ke pertanian juga bagus. Dan bahkan juga akhirnya membuat banyak bank juga membuat ini kredit-kreditnya juga sangat murah gitu ya bunganya. Makasih. Jadi kredit pertanian ini memang plafon maksimal 10 juta tapi siklusnya sesuai siklus tanam Pak. Jadi waktu pendek, nanti dia bisa mengulang berkali-kali. Setahun mau tanam 3 kali juga boleh. Itu 3 kali dapat tidak apa-apa. Ya. Oke, nah ibu-ibu sekalian, manakala memang sudah membutuhkan usaha yang lebih besar, Bank Jateng juga punya produk yang namanya KUP, ya, itu di atas 500 sampai unlimited, monggo sesuai kebutuhan. Kredit usaha produktif. Ini, untuk Mas Puji kali ya kalau itu. Iya, untuk Mas Puji yang udah gede ya Pak, kelasnya ekspor juga begitu ya. Ini perorangan boleh, kemudian badan usaha juga boleh ya, jangka waktunya juga bisa aflopen, angsuran bulanan, atau juga ada rekening koran. Ini yang Mas Puji sudah menikmati katanya Pak. Iya. Tunggu sedikit, tadi yang pertanian 2 orang, tadi dapat plafonnya 10 juta, cukup nggak tuh 10 juta? Cukup? Cukup. Berapa coba? Berapa? Oh 50 ya? Oke, kalau 50 masuk kemana Bu? Kalau yang 50 nanti masuknya ke KUR Mikro. Itu berapa? KUR Mikro 6%. 6%? 6%. Oh, oke. Ya. Tapi masih kecil juga 6% kan ya? Iya masih kecil Pak, 6% tadi kan 1 jutanya hanya 86.000, kalau 1 tahun hanya bayar bunga 32.000.
Sehingga per bulan hanya membayar bunga Rp2.700. Betul, sekali panen langsung udah tuh Langsung. selesai bayar Betul. balik modal ya. Betul, betul Pak Roni. Ye. Itu mungkin Mas, jadi untuk keterangan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian yang memang mau akses Bank Jateng, silahkan nanti datangi cabang dan unit layanan kami, dan spesial khusus untuk unit layanan mikro kami ada perlakuan khusus Pak. Jadi yang di unit kami ULM itu ada yang namanya cash pick up. Cash pick up. Cash pick up, jadi angsurannya kita ambil Pak. Oh, ambil ke rumah gitu. Iya, ke rumah, janjiannya tinggal di mana. Biasanya pedagang itu kan kerepotannya adalah meninggalkan dagangannya Pak Roni. Di pasar juga demikian nggih. Sementara kalau mau datang ke bank itu kan antrinya panjang. Nah, maka dari unit layanan kami itu ada tenaga khusus yang memang fungsinya mengambil angsuran masing-masing. Dan itu sesuai kesepakatan Pak. Kalau pedagang pasar biasanya dia minta mingguan misalnya begitu, juga akan kita ambil mingguan. Jam berapa kita ambil. Sehingga pedagang tidak harus meninggalkan. Ya, nah kita tahu kalau di pasar seringnya kan pedagang pokoknya pengennya cepet, gampang, seketika dapat uang gitu ya Bu. Nah ini yang harus kita coba bareng-bareng dawuhnya Pak Roni untuk memberantas rentenir ya Pak. Nah maka kami menawarkan kredit lapak itu Pak untuk mengantisipasi rentenir. Kami pun jemput bola. Kalau misalnya prosesnya cepat Pak, di kami sekarang bisa 1 hari cair. Jadi kalau misalnya kredit lapak di pasar itu dia tidak harus meninggalkan dagangannya, kami yang akan mengambil angsurannya. Itu sehingga sama dengan rentenir tadi kan Pak. Nah itu sehingga ibu-ibu sekalian, selain yang lapak ini pun yang milenial MJ yang melalui unit layanan mikro kami ada 124 unit se-Jawa Tengah, itu angsuran akan kami ambil. Ngatan Mas Puji mungkin. Terima kasih Bu Ulfa, tepuk tangan yang paling meriah untuk Bu Ulfa. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan, ada produk-produknya, dan Ibu tadi saya perhatikan mata teman-teman itu begitu melihat tabel angsuran itu langsung berbinar-binar Ibu. Jadi sepertinya feeling saya ini nanti setelah selesai acara ini ada stand Bank Jateng ya Bu ya. Sepertinya langsung pada ngantri ke sana kemudian langsung tanda tangan. Bisa langsung cair ya Bu? Siap, besok cair. Oh besok cair. Terima kasih Bu Ulfa. Jadi teman-teman semuanya, tadi silakan dimanfaatkan betul-betul sesuai kebutuhan teman-teman. Mau membutuhkan pembiayaan berapa gitu kan. Bahkan tadi disampaikan sama Bu Ulfa, Bapak Ibu semuanya itu tidak perlu meninggalkan lapaknya Bapak Ibu. Jadi sangat dimudahkan dengan bunga yang cenderung rendah juga, sangat kecil. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Semangat mau ngambil cicilan? Tadi saya sudah disinggung Bu, sudah dibocorin gitu kan. Kemarin saya sempat dalam hati juga. Ini kenapa saya yang dipilih sebagai moderator. Ternyata usut punya usut karena saya punya cicilan di Bank Jateng juga. Dan saya punya cicilan nanti di Pegadaian juga Bapak Ibu semuanya gitu kan. Jadi saya yang dipilih gitu kan. Tapi katanya sih bocorannya setelah menjadi moderator nanti cicilan saya langsung nol semuanya gitu kan. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Berikutnya, ini kita sedikit bergeser ke Pak Aris. Pak Aris, dari Pegadaian sendiri ini, kira-kira nih, apa kira-kira kebijakan yang sangat strategis dan cukup potensial untuk teman-teman UMKM, yang ini tuh pesertanya rata-rata dari 27 kecamatan, insya Allah ada semuanya Pak Aris. Monggo bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Puji, Pak. Oh iya Mas sama Mbak nggih. Mbak Ulfa dari Bank Jateng, dari Bank Indonesia. Terus Mas Puji dari organisasinya apa yang ngurus-ngurus administrasinya, nyariin event ya Mas. Datengin kantor saya, kantornya Ibu untuk Bapak dan Ibu, ibu-ibu ya 99%. Ya, jadi betul. Saya mohon tepuk tangan buat Mas Pujianto kita. Terima kasih, terima kasih. Matur suwun kalau tadi sudah buka rahasia, jadi nasabahnya Pegadaian juga nasabahnya Bank Jateng. Jadi kalau saya ditanya nih, dari Bank Indonesia tadi kita belajar ada 3K. Kesempatan, keseimbangan, keselarasan.
Dan itu oleh Bank Indonesia karena dia regulator itu betul-betul dijaga. Sehingga Indonesia sampai dengan hari ini kesehatan moneternya sangat bagus ya Pak. Matur suwun buat Pak Jokowi dan timnya. Terus dari Bank Jateng tadi ada paparan kredit-kredit ya, KUR dan yang lainnya. Kalau saya ditanya kebijakan apa dari kantor Pegadaian, kalau saya skupnya itu searea Purwokerto, kurang lebihnya ya seperempatnya Jawa Tengah. Kalau karena letak geografisnya acara ini di Purwokerto, bisa jadi yang datang ini dari Purwokerto semua dan sekitarnya. Yang pengen saya sampaikan adalah kebijakannya dari Pegadaian itu ngikutin kebijakannya BI, kalau sekarang OJK tetangganya lah. Dulu Bank Indonesia, tapi kurang lebihnya sama. Kebijakannya cuma satu, memberikan akses modal yang mudah dan gampang dengan bahasanya Bapak dan Ibu. Kalau di situ kan pengennya kalau no duit, nggak akan ada duit kan. Jadi kalau dari pemerintah sudah cukup, dari regulator sudah cukup, dari Bank Jateng itu tawarannya 1, 2, 3, dari Pegadaian ada nih, bukan sekedar orang gadein barang, tapi ada KUR juga, izin ya Bu, ada KUR syariah. Nah, KUR syariah itu kurang lebihnya sama dengan yang paparan Ibu, tapi jangan dihadap-hadapkan ya, ada Indomaret, ada Alfamaret, ada toko kelontong, mana yang paling dekat dan paling nyaman buat Ibu, coba datengin. Setelah datengin, monggo dipilih yang bisa memberikan value tambahan buat Bapak dan Ibu. Nah kalau dari saya, dari Pegadaian selain KUR, terus orang gadein, ada cicilan emas dan lain-lainnya, ada juga kalau umpama sudah minjem mau digabung dengan nabung. Nabungnya bukan nabung duit Bu, Pak, nabungnya itu nabung tabungan emas. Nah kalau pengen lebih lanjut bertanya, monggo, ada Bu Muji, mana Bu Muji? Jadi matur suwun Bu, itu agennya Pegadaian. Jadi selain jadi nasabah, kalau pengen dapat insentif seketika, monggo untuk daftar jadi agen. Syaratnya sangat gampang, tinggal datengin, itu disediain oleh panitia tuh boothnya Pak. Jadi walaupun timnya nggak ada di sini, saya ngucapin terima kasih buat selain sponsor juga OJK Pak. OJK yang minta boothnya, matur suwun buat kami di sana dan buat teman-teman IJK lainnya. Jadi apakah kebijakan dari Pegadaian ngikutin dari Bank Indonesia dan negara? Di lapangan kami ngapain? Nawarin produk KUR dan tabungan emas. Monggo, umpama selesai acara ini atau belum selesai juga nggak apa-apa. Pengen main ke counter kami itu di pojok sana, ada gambarnya Pak Ganjar. Gitu aja kali ya, barangkali ada session tanya jawab. Monggo Mas Puji. Saya sedikit nih, mumpung ada Pak Aris. Ibu-ibu ada yang ingat nggak tagline-nya Pegadaian apa? Satu lagi, mengatasi masalah tanpa masalah. Oke. Dan mengatasi masalah tanpa masalah itu bernegasi dengan itu ya, UKM spiritnya itu beraksilah, karena dengan beraksi semoga mendatangkan duit buat kita. Itu nggih maksud dari Pak Ganjar dan timnya tuh itu. Jadi tulisannya campuran nih, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Biar apa? Nyambung. Kita harus berpikir global, aksinya harus sesuai dengan keseharian kita. Ngoten nggih? Matur suwun, Pak. Terima kasih Pak Aris, tepuk tangan untuk Pak Aris. Ini tagline Pegadaian memang sangat melekat banget di benak Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah gitu kan. Jangan-jangan ini juga nasabah Pegadaian ada semuanya di sini gitu kan. Termasuk Bu Muji agennya gitu. Baik, terima kasih Pak Aris. Kita kembali lagi ke Pak Roni gitu ya. Bapak Ibu semuanya masih semangat kan ya Bapak Ibu ya? Door prize sudah menanti, jadi konsentrasi tetap harus tinggi gitu ya. Dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Pak Roni, BI ini
tantangan yang selama ini kemudian dihadapi oleh BI untuk mengakselerasi pembiayaan bagi UMKM itu apa sebenarnya Pak Roni? Ada tantangannya nggak sih? Nah, jadi ini sekalian tolong dicatat. Jadi ada 5K, 2S. Saya dari tadi ngomongnya gitu ya, ingat AAGIM biar gampang dihafalin kan. Kalau ibu-ibu kan AAGIM ingat gitu ya. Jadi kalau kita bicara permodalan, ujung-ujungnya itu simple masalah trust, kepercayaan. Makanya Rasulullah dari awal bergelar Al-Amin gitu ya. Rasulullah juga konglomerat. Nah, diawali dari kepercayaan. Cuma itu aja, kepercayaan. Nah, bank mau percaya gimana? Ibu-ibu punya laporan keuangan apa enggak gitu kan? Masih campur apa enggak? Intinya mau lihat apa yang bisa dipercaya dari entitas dari ibu-ibu ini. Nah, kalau kita punya produk UMKM untuk membangun trust tadi, ingetin 5K. Yang pertama, 2K yang pertama gampang tuh, kualitas, kuantitas. Selalu kan, kualitas, kuantitas. Kenapa? Saya pengalaman nih, kita mendampingi UMKM. Kualitasnya udah bagus. Datang nih, bayarnya dari Singapura, dari kita temuin. Saya bayar di depan 6 bulan. Siap? Tapi nggak bisa. Karena kuantitasnya nggak cukup. Nggak bisa, karena dia integritasnya bagus, nggak berani janji-janji aja. Jadi ya, kualitas, kuantitas. Terus yang ketiga, kapasitas. Kapasitas artinya kembali ke inovasi dan ilmu pengetahuan dari teman-teman. Biar nanti produknya tuh punya keunggulan dibanding pesaingnya. Nah, yang keempat, K-nya itu kontinuitas. Bisa nggak tiap bulan memproduksi sebanyak 1 kontainer misalkan? Kadang-kadang nggak bisa, gitu kan? Nah, yang terakhir, yang sederhana, kemasan. Kadang-kadang produknya udah bagus, tapi mohon maaf, pas ada kemasannya orang nggak trust. Ini bener apa enggak nih? Enak apa? Maksudnya ini aman apa enggak? Isinya halal apa enggak, gitu ya? Nah, jadi 5K ini sebenarnya bisa kita balik menjadi indikator untuk menilai diri kita bisa dipercaya nggak sama lembaga-lembaga yang tadi mau memberikan semacam permodalan atau pinjaman gitu ya. Nah, jadi gini, kalau dibilang sulit nggak sulit, kan pada saatnya teman-teman pasti akan terus naik kelas sampai sebelum cum laude gitu ya, naik kelas. Tapi nanti pada waktunya akan menghadapi titik cobaannya lagi. Makanya dari sekarang, dari awal pikirkan 2S. Standarisasi sama sertifikasi. One day pasti akan perlu. Yang sekarang udah pasti, yang paling kecil sertifikasi halal. Itu kalau nggak halal, kalau nggak salah, kalau tahun ini nggak dapet, tahun depan kalau nggak salah itu ya, ada sanksi ya dari undang-undang yang baru gitu ya. Nah, jadi artinya 5K 2S itu bisa jadi indikator awal untuk, nah ini bagian juga tantangan akhirnya. Tantangan bagi kami yaitu tadi 5K tadi sama 2S tadi. Ada yang barangnya udah 5K-nya bagus tapi nggak punya standarisasi, nggak punya sertifikasi. Mau kita bawa ke ekspor susah gitu kan. Ada yang udah bagus, kemasannya kurang gitu ya. Nah, 5K 2S ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Sebagai membangun trust-nya produk teman-teman atau jasa teman-teman, atau juga sebagai tantangan bagi kami-kami yang mau mengembangkan atau mendampingi para UMKM. Gitu Mas Puji. Terima kasih Pak Roni, tepuk tangan untuk Pak Roni. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, 5K plus 2S. K yang pertama, kualitas, kuantitas, kapasitas, kontinuitas, dan juga kemasan. Dan S yang 1-2-nya, standarisasi dan juga sertifikasi. Dan Pak Roni, Bu Ulfa, dan Pak Aris, insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir di sini kalau ngomongin sertifikasi halal, mereka insya Allah dominan 90% sudah bersertifikasi halal semuanya. Gitu kan. Tepuk tangan untuk UMKM Banyumas. Dan di sini juga banyak PPH-PPH yang hadir. Baik, terima kasih Pak Roni. Berikutnya nih, Bu Ulfa nih. Teman-teman semuanya, perhatikan ya. Bu Ulfa,
apa sih yang kemudian harus dilakukan sebagai prinsip-prinsip untuk pengelolaan modal terkait dengan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM? Pengelolaan permodalannya itu seperti apa sih? Baik, Mas Puji, matur nuwun sangat. Ini yang menjadi krusial dan permasalahan biasanya untuk UMKM kecil, Pak Roni. Karena keuangan UMKM itu biasanya dicampur dengan keuangan keluarga. Nah ini ya, ini yang biasanya terjadi. Maka dari itu, para UMKM mulai saat ini belajarlah untuk memisah keuangan. Bank Jateng itu sudah kerjasama dengan Jerman Sparkassen yang kemarin Pak Kul hadir di sini tuh Pak, itu memiliki model pelatihan MBG namanya. Jadi business simulation gitu ya. Itu jadi ibu-ibu semuanya akan diajak bermain, tetapi itu adalah bagaimana mengelola keuangan, baik dari sisi permodalan awal, usaha ini butuhnya modal berapa, kemudian nanti hasilnya berapa, cara ngelola hasil ini pembagiannya kemana saja, berapa saja, itu diajari dengan model permainan. Pelatihan gitu? Iya pelatihan Pak, dan itu dilaksanakan 2 hari. Ya, ibu-ibu sekalian yang menginginkan pelatihan ini nanti bisa mengikuti pelatihan di Bank Jateng lewat co-working space yang ada di koordinator masing-masing. Silahkan saja karena itu semua biaya dari Bank Jateng. Dan biasanya pulangnya juga dapat sangu Pak Roni, nah gitu ya. Oh langsung bangun, ya. Langsung bangun. Nah ya, nanti ya. silahkan, tapi yang penting memang Mas Puji, pengelolaan keuangan ini menjadi sangat krusial. Kayaknya laris gitu ya Pak Puji, dapat uang banyak Pak Roni, tapi kok nggak tahu kemana ya, nggak tambah-tambah usahanya, ya kan? Benar ya? Bayar utang juga kali ya? Iya, nah itu nanti yang akan diajari di pelatihan itu Pak Roni. Jadi dari laba yang dihasilkan berapa persen untuk mengangsur, kemudian juga sama. Kalau cash flow-nya sekian, itu ngambil utangnya ya hanya sekian saja maksimal begitu. Jangan untuk nambah yang lain gitu kan. Nah sehingga nanti pada saat hasilnya untuk dikurangi membayar angsuran, ini sisanya masih bisa untuk biaya hidup dan saving gitu. Jadi saving itu menjadi penting untuk UMKM. Oke, saya kira itu Mas Puji. Terima kasih Bu Ulfa. Sedikit informasi juga Bu Ulfa, teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan itu. Dari teman-teman kembaran ya, kalau nggak salah ya, coba angkat tangannya. Siapa? 1 ya. Coba testimoni mungkin ya Mas. Boleh, ada lagi tuh 2 deh. Nanti testimoni ya. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kebetulan di co-working space-nya juga waktu itu, seperti yang tadi kami sampaikan, kami cukup intens dengan Bank Jateng gitu kan, Pegadaian juga kami cukup intens gitu kan. Baik Bapak Ibu semuanya, diskusi yang sangat menarik ya, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah banyak mempersiapkan item-item pertanyaan. Sekarang kita mencoba diskusi dengan Bapak Ibu UMKM nih, Pak Roni, Pak Aris dan Bu Ulfa. Silakan kita buka 3 penanya pertama ya, 3 penanya pertama. Mungkin dari sisi sebelah sini dulu. 1, 2, oke, 3, Bu Dasilah boleh deh. Yuk, Masnya dulu. Sebutkan nama, usahanya apa, dari mana, dan pertanyaannya. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Dika. Untuk usaha saya kebetulan saya megang bisnis kuliner. Nama produknya itu ada Doyan Jajan Purwokerto, masih berkisaran di Purwokerto saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, terutama untuk terkait dengan permodalan. Ini ketika saya belajar terkait dengan perjalanan bisnis ya, terutama UMKM dan koperasi. Yang saya dapatkan di sini, ini lebih melihat pada program permodalan yang sifatnya kalau menurut saya konservatif. Artinya apa yang dibahas sebenarnya ini sudah menjadi pembahasannya sudah sejak sangat lama gitu loh. Artinya permodalan itu hanya sifatnya pemberian kredit, utang dan utang gitu loh. Sedangkan dalam program konsep bisnis yang saya tahu gitu ya, program kredit dengan permodalan itu agak dibedakan gitu. Ketika kredit itu berbasis kita memberikan hutang, tapi ketika permodalan itu menyesuaikan kebutuhan dari si pelaku usaha. Misalkan kayak saya butuh modal, artinya modal itu kan nggak cuma uang Pak, bisa juga berbentuk barang, mungkin butuh tempat atau dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan, apakah memang dari pembinaan dari baik BI maupun Bank Jateng sendiri, apakah ada program-program yang seperti itu kayak gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah program-program yang memang sebenarnya dengan cara atau metode yang berbeda gitu Pak? Artinya, adakah ada sebuah program misal ya, kalau saya pernah sharing dengan teman-teman itu,
ada teman saya di luar kota, mereka punya permodalan pribadi gitu ya Pak, membantu kelompok usaha kecil, itu memberikan usaha modal tanpa bunga, membentuk sebuah kelompok misalkan ya, dalam satu kelompok itu ada 5 orang atau 10 orang, mereka dibina Pak, jadi nggak cuma dikasih bantuan modal, entah itu baik uang ataupun kebutuhan peralatan dan sebagainya, kemudian itu dibina sambil didampingi. Dalam jangka waktu 6 bulan ataupun setahun kemudian dengan metode manajemen yang baik keuangan maupun SDM-nya dibantu gitu ya. Kemudian hasilnya mendapatkan profit itu dibagi. Ada yang 50% untuk mereka pelaku usaha keuntungannya, 50% lagi masuk ke dalam untuk pembangunan kelompok selanjutnya. Dan itu berjalan gitu, bergulir Pak. Nah ini adakah kan gambaran-gambaran metode yang seperti itu yang dimungkinkan selain pemodalan hanya pemberian kredit, ada metode-metode lain yang diberikan baik dari BI maupun Bank Jateng itu sendiri. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya ya. Mungkin biar ini kita langsung saja ya nanti dijawabnya sekalian. Penanya kedua, monggo silakan. Nama usaha dari mana dan pertanyaannya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Iin Inayatul Maula. Saya menjual barang produk jadi, yaitu toko saya di Pasar Proliman Naya Store. Yang saya tanyakan adalah apakah ada kesempatan untuk mereka yang kena BI checking korban corona? Yang pertama. Yang kedua adalah berapa lama jangka waktu yang diberikan oleh KUR? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Iin. Selanjutnya Bu Dasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dasila Rahma dari Sumbang. Produk saya adalah minuman botanikal, yaitu wedang rempah banteng. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Ulfan. Ini terkait dengan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ulfa bahwa Bank Jateng siap pendampingan untuk pemasaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, selain pemasaran melalui digital marketing, apakah juga Bank Jateng memberi pendampingan kepada UMKM yang sifatnya go internasional, seperti yang dilakukan oleh Bank Eksim dengan BNI, yaitu ada program CPNE, yaitu Cooking Program for You Exporter. Karena pada tahun 2022 saya mendapatkan link tersebut dan saya sudah mengisinya, namun sampai sekarang belum ada follow lagi. Nah, barangkali di Bank Jateng ada link tersebut, saya ingin sekali bermitra dengan Bank Jateng. Seperti itu saja Bu Ulfa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya. Yang pertama dari Mas Dika nih, Pak Roni, Mbak Ulfa dan juga Pak Aris. Ada enggak sih program pendampingan dari baik itu BI, Bank Jateng ataupun Pegadaian, terlepas tidak hanya memberikan modal saja nih, tapi benar-benar didampingi kalau belum punya pencatatan, didampingi untuk pencatatannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada metode lain seperti Danlir. Kalau saya tangkap itu seperti Danlir. Kalau di dinas kebetulan hadir juga Bu Ani, Kabid UMKM, terima kasih. Ada program Danlir, dana bergulir gitu kan. Ada nggak sih skema seperti itu juga yang ada di Bank Jateng ataupun Pegadaian? Monggo, mungkin Ibu Ulfa terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Mas Puji. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Dan kayaknya tajam-tajam nih ya Pak Udoni ya pertanyaannya ya. Mungkin nggak tajam sih, tapi meliuk. Gitu. Meliuk, meliuk ya. Ini Pak Roni bahasanya lebih asoy ya, meliuk gitu ya. Baik, Mas Dika, terima kasih ya permodalan Bank Jateng. Ya, jadi sebenarnya pendampingan itu kami memang ada gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan adalah terkait dengan keuangan, tetapi tentu saja pendampingan yang dilakukan perbankan bukan berarti terus nempel terus begitu, tidak ya, nempel terus begitu tidak. Artinya bahwa pendampingan itu kita berikan pelatihan di sana, kemudian nanti kelompok itu silahkan untuk mengembangkan sendiri sambil sesekali nanti akan kita juga cek gitu ya. Di sini ada desa binaan kami Pak yang hadir di sana, itu kami lakukan pembinaan total dari awal sampai akhirnya dia bisa mandiri gitu ya. Kebetulan yang saya hadirkan di sini adalah Pak Ngatimin, itu adalah difabel dari Salatiga. Nah itu beliau dari awal gitu ya. Kemudian desa wisata Bogo itu hadir di sini. Nah itu kami melakukan total. Nah kami dari Bank Jateng juga ada kerjasama dengan Dinas Koperasi seluruh kabupaten. Nah itu yang biasa kami lakukan adalah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi gitu. Karena Dinas Koperasi memang core-nya di sana begitu ya Pak Roni ya. Nah manakala kami membutuhkan pendampingan pelatihan yang dibutuhkan oleh UMKM, maka kami akan menggandeng Dinas Koperasi tersebut untuk kolaborasi dengan kami. Bahkan kami pun juga sering diminta Dinas Koperasi, provinsi khususnya yang sudah menjadi program rutin tahunan Pak, kami diminta langsung juga memberikan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah maka yang tadi saya sampaikan MBG dari Sparkassen Jerman itu kami lakukan. Kemarin Bu Emma juga sudah menyampaikan di forum talkshow yang kemarin ya. Nah kemudian yang berikutnya ada terkait pemasaran begitu ya kalau nggak salah tadi ya. Nah pemasaran di kita juga kita bantu penuh Mas. Artinya begini, bukan berarti terus total dia produksi Bank Jateng yang memasarkan begitu ya Pak Roni, tetapi kami memberikan ruang untuk para UMKM kami, debitur kami turut serta dalam pameran-pameran, dalam event-event, dan bahkan Bank Jateng ada program khusus yang namanya belanja bantu UMKM Pak. Nah itu jadi semua cabang kami itu kita wajibkan juga untuk belanja UMKM. Di samping itu kemarin pun Lebaran itu dari Dinas Provinsi dan OJK Semarang, Regional 3 gitu ya. Tetapi ini diinisiasi oleh Dinas Koperasi Provinsi, tentu saja saya melihat menggandeng Dinas Koperasi Kabupaten Kota ya Ibu. Itu membuat hampers lebaran, parcel lebaran. Dan Bank Jateng kemarin itu pesanannya hampir mencapai 700 parcel ya Bu. Itu di luar yang sudah waktu ditentukan loh Mas. Setelah itu ternyata juga ada kabar lagi yang pesan langsung lewat Blibli dan sebagainya. Nah ini adalah bagian dari partisipasi bank untuk membantu pemasaran para UMKM gitu. Dan kemudian tadi yang terakhir ada terkait Bu eksporting ya, pendampingan eksporting. Kemarin sudah kita tampilkan juga bahwa kita ada juga kerjasama dengan para marketplace luar negeri. Yang kemarin Pak Mehmet gitu ya, Pak Matthew. Jadi ibu-ibu UMKM ini kan usahanya masih kecil-kecil gitu ya Pak. Nah itu bisa menitipkan barangnya. Ya barangnya kemarin kita berangkatkan ke Perancis itu lewat Pak Matthew itu, di sana ada marketplace-nya, ada showroom-nya juga. Itu semua pemberangkatan yang ke sana kita biayai Bu. Jadi UMKM hanya menitipkan barangnya. Tentu saja untuk barang-barang yang bisa dibawa ke luar negeri pastinya harus memenuhi standar kualifikasi ekspor. Tadi Pak Roni udah menyampaikan. Nah itu Mas Puji mungkin yang dari Bank Jateng. Ya terima kasih. Itu ya tadi terjawab ya, ada pendampingannya juga, tidak hanya memberikan permodalan gitu kan, dan bisa dibantu untuk pemasarannya juga. Tapi teman-teman juga Bapak Ibu semuanya harus tangguh juga, jangan hanya menggantungkan kepada para pihak saja, tapi kita pun harus bertumbuh sendiri. Oke, ada satu yang tadi belum terjawab, monggo bisa dijawab Pak Roni, Bu Ulfa sama Pak Aris, soal BI checking nih, gitu kan. Pak Roni aja nih yang punya ketentuan nih. Jadi udah nggak ada BI checking ya, semuanya sudah ke OJK. Nah buat teman-teman yang terkena, namanya apa ya sekarang ya? Slik ya. Nah yang masuk daftar hitam slik, caranya itu
bereskan dengan banknya dulu. Nah, biasanya nanti bank itu akan melaporkan di bulan berikutnya. Karena pasti kan kumpulan, dia nggak bisa pribadi-pribadi tuh. Jadi nanti bisa ngelapor sama bank ini, gitu ya. Udah solve sama banknya, nanti banknya akan lapor ke OJK. Butuh waktu 1 putaran pelaporan bank, gitu. Ya. Nah, tapi harus biasa sama banknya nih. Jadi banknya udah tulis surat. Jadi banknya akan menyurati tuh si OJK-nya, bilang bahwa ini sudah clear, gitu. Nah, jadi gitu, pasti bisa. Yang isunya adalah sama banknya belum beres-beres. Kalau sama banknya nggak beres, ada mediasinya di OJK juga, seandainya memang mentok gitu ya, ada mediasi. Jadi tetap bisa, tapi nanti lari ke OJK. Tapi sebelum ke OJK, bereskan dulu sama banknya, gitu ya. Gitu. Terus tadi apa Mas Dika? Mas Dika ya? Mas Dika. 100% program, kalau kita namanya CSR-nya BI itu namanya PSBI, ya itu yang Mas Dika bilang itu ya itu, programnya binaan BI itu yang begitu. Karena BI nggak bisa ngasih kredit, jadi yang kita bisa adalah membina UMKM, yang namanya UMKM binaan atau mitra Bank Indonesia. Ini kayak Mas Puji, kemarin dikasih drone 2, tuh. Aspik Mas tapi bukan Mas Pujinya, gitu kan. Ada lagi UMKM di Banjarnegara, kita lagi bangun learning center untuk buat kopi gitu ya. Jadi yang kita bantu bukan uang tapi barang gitu ya. Dan barangnya sesuai dengan yang meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah, nggak hanya BI, tempat-tempat lain, institusi lain yang bukan bank rata-rata punya program seperti itu. Pertamina mungkin, Unilever mungkin, atau siapa lagi ya. Nah, tinggal didekati, tapi syarat mereka harus kelompoknya harus kuat. Dan balik lagi, 5K2S lagi, dicek dulu sama dia, kalau punya potensi ekspor, karena kan mereka pasti mau ngeluarin uang, ada program, memastikan nanti bisa dijual nggak sebagai binaan dia gitu kan. Ujung-ujungnya kan balik, karena harus ada take and give. Jadi gitu, nah maka siapin proposal yang bagus, itu udah kuat, ajukan ke perusahaan-perusahaan yang punya CSR untuk membina UMKM. Ada 17-18 kementerian lembaga yang merasa berusaha untuk mengembangkan UMKM. Teman-teman punya kesempatan besar. Yang penting tadi governance dalam pengelolaannya. Kadang-kadang kelompoknya bagus, tapi tiba-tiba pengurusnya nggak bagus. Tiba-tiba di tengah jalan. Jadi kita tuh bersatu pada saat kita masih miskin, Mas. Begitu udah kaya, udah deh tuh. Langsung gontok-gontokan, ini punya saya gitu ya. Makanya dari awal itu tanda tangan, materai, notaris itu perlu tuh kalau udah mau gede. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Tadi ya, yang punya BI checkingnya jelek, sekarang sudah tidak pakai itu, pakainya slick, tapi tetap harus dibayar hutangnya. Bukan berarti mengikuti talkshow ini langsung diputihkan, enggak, gitu ya. Surat rekomnya Pak Roni belum berlaku, tetap harus dibayar, gitu nggih? Oke, dari Pegadaian mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum satu sesi pertanyaan lagi untuk satu penanya. Ada satu. Ini saya coba membawa semangat dari ini tuh. No do it, no do it, no do it. Jadi sama dari Ibu tadi, jangan menunggu, tapi berproaktif lah. Itu satu, jangan menunggu, proaktif. Kenapa? Karena seluruhan, kebetulan ya, alhamdulillahnya kita tuh, negara kita dengan segala Bank Indonesianya, bank-bank itu lagi baik-baiknya. Jadi proaktif lah, itu satu. Ya nomor 2, berkelompoklah, karena kedepannya nanti tuh eranya katanya bukan era teknologi lagi, eranya itu society 5.0. Jadi berkomunitaslah saat miskin, jangan miskin lah Pak, saat susah bareng, saat bertumbuh bareng, saat berada di atas tuh bareng, gitu nggih. Proaktif karena kebetulan negara kita lagi dianugerahi sampai kapanpun ya, oleh umarok dan ulama yang berkahi buat kita semua. Selanjutnya di tangan kita nih. Nah, agar kita itu bergeraknya lebih kenceng ataupun didengerin oleh CSR dan seterusnya, komunitas lah, ngelompok lah. Kayak gitu dari saya sih tambahnya. Ya. Dan saya pikir itu resume dari saya nih. Nuansanya lagi bagus, fighting lah,
berkelompoklah. Baik lagi susah, berjuang, apalagi kalau nanti sudah sukses. Kayak gitu sih Mas. Terima kasih Pak Aris, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ingat kata kuncinya berkelompoklah, berasosiasilah, bertumbuh bersama-sama. Penanya terakhir dari sisi sini. Oke, sebenarnya saya pengen kembali ya sekalian testimoni, tapi nanti kalau diizinkan waktunya satu testimoni boleh ya. Soal tadi yang program dari Bang Jateng, yang metode dari Jerman. Ini yang dari jauh, dari Tambak gitu kan, Mbak Nada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ke Ibu Ulfa nggih. Ibu, perkenalkan saya Mbak Nada. Produk saya itu Saleh Pisang Crispy nggih. Tadi dijelaskan ada program dari Pak Ganjar nopo nggih, KMJ Kredit Mitra Jateng nopo nggih? Nggih, di sini kategorinya Mitra Jateng milenial lapak nggih. Itu jasanya kan 2%. Itu sangat menarik bagi saya Ibu. Terus itu untuk kategori Mitra Jateng milenial masuknya ke pasar tradisional. Nggih, apa saya kurang jelas untuk penjelasannya? Terus kalau pasar tradisional untuk itu masuknya ke penjual yang di pasar-pasar atau seperti saya ini yang produsennya cuma produksi sale dan jualnya cuma di online kayak gitu Bu. Minta penjelasannya nggih, saya tadi kurang jelas nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nada. Oke, monggo bisa langsung Bu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nada, Mas Ruci matur nuwun. Jadi kita yang KMJ itu sebenarnya ada 3 Mbak Nada. Ya, yang pertama adalah Kredit Mitra Jateng. Dah, titik itu aja. Kredit Mitra Jateng. Ini bunganya 3%, jangka waktunya kalau modal kerja 3 tahun, kalau investasi bisa sampai 5 tahun. Tetapi ini syaratnya lebih umum gitu ya Mas, jadi bisa usia 21 sampai dengan 65 tahun gitu. Nah kemudian yang agak sedikit beda adalah milenial dan lapak. Nah ini memang kita bedakan karena yang lapak ini khusus untuk pedagang pasar tradisional. Dan ini harus berkelompok minimal 5 orang. Nah, ngeten. Nah, kemudian yang milenial bunganya 2% sama nggih. Yang milenial adalah untuk para usaha-usaha muda. Usianya 21 sampai dengan 45. Nah, bagi yang di atas 45 itu boleh ngambil yang KMJ kalau dia tidak di pasar. Gitu, yang KMJ yang 3%. Tapi kalau muda, karena memang kita membangkitkan itu usahawan muda, maka diberikan insentif yang usia 21 sampai 45 silahkan ambil produk yang milenial. Bunganya hanya 2%, 1 tahun loh Ibu ya. Ibu-ibu jangan nanti rancu dengan yang ada di pasar yang ambil itu ya. Itu namanya itu apa Pak, rentenir, bukan rentenir lah ya. Ya. Itu bunganya mungkin bisa bulanan atau harian ya, tapi kita 2% yang kita sampaikan tadi, Pak Aris juga sampaikan, kami dilindungi OJK, dilindungi BI juga mengikuti ketentuan BI, bunganya selalu hitungannya adalah setahun. Jadi 2%, 3%, 6% yang kur tadi adalah setahun. Ya, simulasinya gampang Mbak Nada. Tadi yang kur ada simulasi di sana per 1 juta 1 tahun hanya 86.000. Oke, kalau dikalikan itu setahun Ibu hanya membayar 1.032.000. Sementara bebas biaya apapun. Jadi pinjam 1 juta, terima utuh 1 juta. KMJ pun demikian. Pinjam 10 juta, 25 juta, terima utuh. Ngaten. Iya, enggak ada potongan. Nah, kalau bunganya kita lebih kecil dari kurs super mikro tadi hanya 2%, berarti angsurannya malah turun jauh lebih banyak. Memang modelnya kita cashback Pak Roni. Jadi di bulan pertama bayarlah penuh dulu. Simulasinya kalau kita simulasikan 25 juta di materi tadi ada, mungkin bisa Mas Rizal dimunculkan. 25 juta angsurannya setahun itu bunganya total kalau 3% itu adalah 2.800.000. Cashback kita Pak 1.400.000. Itu jangka waktu 3 tahun loh Pak. Artinya separuh lebih itu kembali lagi.
Jadi artinya angsuran pertama bayar penuh dulu, bulan kedua nanti akan kita cashback-kan, itu bisa untuk angsuran bulan kedua dan seterusnya. Begitu, sehingga ibu-ibu untuk angsuran bulan kedua sangat ringan sekali. Gitu Mas Puji, silahkan Bapak Ibu manfaatkan. Saya tuh jadi tertarik, kalau saya kan saya main Instagram. Kalau muncul di Instagram tuh yang keluar tuh suka yang iklan-iklannya itu tuh. Dapatkan 100 juta, 80 juta gitu kan. Ya. Mungkin bank-bank kayak Bank Jateng atau Pengadaian boleh juga tuh sosmednya lebih gencar, jadi ibu-ibu itu lebih tertarik gitu ya, iklan-iklannya lebih jelas, oh kalau gini simulasi sebegini, mungkin lebih nyaman gitu ya. Lebih dilengkapi dengan angsurannya ya Pak, kalau hanya mungkin bunga gitu kadang bingung gitu ya. Oke, baik Pak Roni, siap laksanakan ya Pak Aris ya. Laksanakan. Baik, terima kasih Bu Ulfa, Mbak Nada cukup jelas ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi sebelum nanti kita mengakhiri acara ini. Karena tadi disampaikan juga bahwa terselenggaranya acara yang menarik ini karena berkat pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan juga sponsor yang cukup dominan adalah Bank Jateng dan juga Bank Indonesia dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Saya tidak bisa menolak keinginannya Bu Ulfa nih untuk mendengarkan testimoni dari metode yang sudah diajarkan oleh Bank Jateng kepada teman-teman UMKM. Mungkin Mbak Lia singkat ya memberikan testimoni. Monggo silakan. Berdiri Mbak. Belakang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Ulfa dari Bank Jateng sudah memberikan kesempatan kepada Aspikmas, khususnya waktu itu Aspikmas Kembaran ada 12 orang, sekitar bulan Maret tanggal 27-an kalau nggak salah 2002, memang memberikan kesempatan kepada kami teman-teman UMKM dari Aspikmas Kembaran untuk mengikuti pelatihan MBG kalau nggak salah, mikro bisnis game, nggih. Itu kan tentang nopo nggih, akuntansi nggih. Akuntansi simple tapi bentuknya permainan kayak monopoli nggih, Bu. Nggih. Lah niku nopo nggih. Untuk kami yang awam, maksudnya untuk pembukuan seperti itu menarik gitu, Bu. Tidak membosankan. Jadi kami antusias gitu. Jadi untuk melakukan game itu nggak bosen, Bu. Gitu. Biasanya kan kalau kita seminar biasa kan kadang-kadang ada ngantuk-ngantuknya gitu kan. Terus ada bosen gitu kan, aduh kok gini-gini terus gitu. Nah ini baru gitu, apa namanya, jadi buat kami semangat untuk mengikuti pelatihan gitu. Terus ada beberapa yang bisa diterapkan sedikit-sedikit gitu dari permainan tersebut. Jadi kami ucapkan terima kasih sudah memberikan kami pelatihan yang simple tapi berkualitas tentang MBG tadi. Jadi sekian. Terima kasih Bu Bang Jateng. Oke, tepuk tangan, terima kasih Mbak Lia. Itu baru testimoni dari satu kecamatan Bu Ulfa. Padahal asosiasi ini, kalau ngomongin asosiasi ada 27 kecamatan. Artinya masih sangat terbuka untuk Bank Jateng memberikan program pelatihan itu untuk 26 kecamatan lainnya. Nunggu surat rekom dari Bu Ulfa. Bu Ulfa. Siap Mas Puji. Jadi Mas Puji sebagai ketua Aspikmas ya, silahkan nanti kelompoknya kita satu kelasnya itu maksimal 20 Pak Roni, jadi nggak boleh lebih dari 20, menjadi tidak efektif karena harus dipandu praktek langsung. Nanti silahkan berkelompok begitu, mungkin lewat Mas Puji menghubungi Pak Indra ya, pemimpin cabang koordinator Purwokerto, biar diatur jadwalnya. Kita memiliki trainer 40 orang bersertifikasi Jerman. Ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah diskusi talkshow yang sangat menarik ini telah berjalan dengan sangat baik gitu kan. Teman-teman juga sangat antusias gitu kan. Dan silakan sekali lagi persiapkan berkas-berkas yang mungkin perlu dipersiapkan untuk langsung mengakses pembiayaan baik itu ke Bank Jateng ataupun ke Pegadaian. Dan tadi perlu teman-teman pahami bahwa ketika kita mau mengakses pembiayaan, kita harus mampu mengukur diri. Kemampuan kita mengangsur sebenarnya berapa, gitu kan? Bisnis kita sebesar apa? Jangan sampai mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng ataupun Pegadaian, malah justru membuat bisnis Bapak Ibu semuanya semakin sulit, gitu kan? Itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya.
Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang sangat keren, Pak Roni terima kasih, Bu Ulfa terima kasih, Pak Aris terima kasih, dan jangan lupa Bu Ulfa rekom untuk 26 kecamatan, kami tunggu. Dan untuk Bapak Ibu semuanya terima kasih juga kehadirannya, semoga talkshow ini ilmunya bermanfaat dan bisnis Bapak Ibu semuanya sepulang dari kegiatan ini akan bertumbuh gitu kan, akan semakin maju dan akan bisa memberikan manfaat ke lingkungan kanan kiri Bapak Ibu semuanya. Mas Puji, izin besok mungkin ada pas ada pelatihan. Izin Boleh. Izin Mas Puji, ibu-ibu sekalian, besok masih ada satu sesi dengan kami, yaitu Go Digital with Bank Jateng. Silahkan ibu-ibu nanti semuanya hadir kembali besok jam 10 ya. Jam 10, di sana juga kami hadirkan mitra kita marketplace Pak. Untuk mengajari bagaimana bahasa komunikasi pemasarannya, kemudian bagaimana melakukan teknik fotografi yang pas. Jadi kadang-kadang itu menjadi menarik kalau misalkan di marketplace fotonya angle-nya pas sekali, tapi kalau enggak menjadi tidak laku gitu kan, bisa menurunkan peminatan gitu. Nah silahkan besok hadir, akan diajari langsung oleh ahlinya. Gitu Mas Puji ya, jam 10 jangan lupa ibu-ibu ya. Jam 10 nih Bapak Ibu semuanya di sini. Itu dapat bonus dari Bu Ulfa. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kami. Tepuk tangan yang paling meriah juga untuk Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya sampaikan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dong tepuk tangannya yang meriah dong. Terima kasih. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Luar biasa sesi kali ini ya Bapak Ibu sangat antusias. Emang kalau masalah permodalan dan bagaimana cara meminjam dan apalagi tadi banyak ya program-program dari Bank Jateng dan juga Pegadaian Purwokerto begitu ya untuk bisa membantu usaha Bapak Ibu semuanya. No do it dong. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Apa tuh Pak? Itu apa tuh Pak? Apa Pak? Apa Pak Roni? Oh gitu, gayanya Aspik Mas. Oke, luar biasa. Sip, terima kasih. Yes, silakan kembali. Matur nuwun Pak Roni, terima kasih Bu Ulfa, terima kasih Pak Aris juga. Silakan kembali, terima kasih moderator kita. Ibu Ulfa, thank you. Thank you. Oke, wow, ini ternyata sangat antusias dan kayaknya emang harus diserbu ya dari Bank Jateng dan juga Pegadaian karena memang banyak sekali program yang membantu. So terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu. Nanti sore ya sesaat lagi akan ada festival band SMP SMA Sekarisidenan Banyumas. Di mana untuk para peserta festival band silakan untuk bisa registrasi ulang di belakang meja FOH. Ya, semua untuk peserta festival band SMP sampai SMA Sekarisidenan Banyumas, silakan registrasi ulang atau daftar ulang di belakang meja ataupun area FOH di sebelah kiri. Nih tangan saya sudah menunjukkan ya. Silakan untuk bisa registrasi di sana. Nanti kita akan ada festival band ya, bakal seru-seruan. Jadi silakan datang lagi kembali ke sini. Silakan belanja di berbagai macam produk-produk desa binaan. Dan juga besok masih ada sesi juga, masih ada 1 hari lagi untuk Bursa KUKM 2023. Oke, ya jadi silakan untuk para peserta Parade Band, ya untuk peserta Parade Band silakan untuk bisa registrasi ulang atau daftar ulang di sebelah kiri. Di belakang area FOH ya untuk peserta Parade Band. Nanti kita akan ada Parade Band SMP SMA Sekarisidenan Banyumas. Baiklah kalau begitu jadi sampai ketemu nanti sore, sampai ketemu besok pagi. Masih ada 1 sesi lagi untuk kita bisa belajar bersama dengan Bank Jateng. Oh ini ya para tim horeknya band-band ya. Oh oke baiklah kalau begitu sampai ketemu nanti sore. Saya Desa Gozal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.